Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami dan senang sekali saya Nur Harisyah Pratiwi kembali hadir menjumpai Anda kali ini di Suara Sriwijaya. Baik, apa kabar Anda hari ini? Semoga puasanya tetap lancar, ibadah kita juga tetap lancar. Sudah memasuki minggu kedua bulan Ramadan, itu artinya juga semakin mendekati Idul Fitri. Jadi semoga selalu dalam keadaan sehat supaya puasa kita juga tetap berjalan dengan baik. Dan pemirsa, tanggal 22 April mendatang kita akan memperingati Hari Bumi. Bertepatan dengan bulan Ramadan ini ternyata memang tidak hanya kita saja yang berpuasa, namun juga bumi ini sebenarnya perlu berpuasa. Kira-kira puasanya seperti apa dan apa saja yang mungkin yang bisa kita lakukan gitu kan untuk membantu bumi berpuasa ini. Kita akan membahas lebih lanjut dalam Suara Sriwijaya dengan tema Bumi Pun Perlu Puasa. Dan sudah hadir bersama saya narasumber di studio TVRI Sumatera Selatan. Langsung saja saya akan sapa. Yang pertama ini ada Mbak Ade Indriani Zuhri, Ketua Umum Sarekat Hijau Indonesia. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa Mbak? Alhamdulillah puasa. Insya Allah puasa ya. Puasa. Baik, sehat ya Mbak ya. Alhamdulillah. Amin, alhamdulillah. Dan selanjutnya saya juga akan sapa nih narasumber saya yang kedua. Ia seorang aktivis lingkungan dan juga mahasiswa FISIP Unitas Palembang, ada Syawal Afriansyah. Assalamualaikum Syawal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, wah luar biasa. Baik, dan pemirsa apabila Anda juga memiliki pertanyaan, Anda dapat menghubungi kami melalui line telepon di 0711 311 454 atau Anda dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca. Tema kita hari ini adalah Bumi Pun Perlu Puasa. Baik, saya akan ke Mbak Ade terlebih dahulu nih Mbak Ade. Memang kalau kita berbicara soal bumi ini kan banyak sekali pertanyaan gitu. Salah satunya apakah memang sebenarnya bumi ini perlu untuk berpuasa, Mbak? Ya, dengan tingkat kerusakan bumi secara global saat ini, memang manusia wajib melakukan beberapa ikhtiar. Salah satunya itu adalah mengurangi dampak-dampak yang menyebabkan bumi ini menjadi rusak. Misalnya dengan tidak terlalu konsumtif, apalagi di bulan puasa. Bulan puasa ini kan di mana seluruh aktivitas itu berkurang. Betul. Asumsinya kalau aktivitas berkurang berarti kita juga mengurangi ketergantungan terhadap apa yang ada, produk yang ada di muka bumi ini. Misalnya kita mengurangi makanan, kita tidak menggunakan produk-produk yang dapat mengganggu kualitas lingkungan, kemudian kita juga meminimalisir penggunaan energi dan sebagainya. Jadi memang bulan puasa ini momentum yang paling tepat untuk kita mengurangi ketergantungan kita terhadap hal-hal yang dapat merusak lingkungan. Jadi momen inilah gitu ya yang memang sangat spesial gitu, apalagi bertepatan juga nanti tanggal 22 April kita akan merayakan Hari Bumi seperti itu kan ya. Jadi memang harapannya masyarakat juga memang bisa berpuasa, bumi ini juga bisa berpuasa ya Mbak? Iya, karena aktivitas kan berkurang ya. Betul. Kalau dulu sebelum puasa misalnya aktivitas di pabrik misalnya itu bisa dilakukan sampai malam. Karena kita sekarang berkurang aktivitasnya, orang banyak melakukan aktivitas di rumah. Pandemi kan belum berakhir ya, masih ada pandemi yang terus berjalan. Ditambah dengan bulan puasa, biasanya akan mengurangi berbagai macam aktivitas. Nah ini momen sebenarnya yang paling tepat untuk kita merawat bumi ini gitu, agar lebih panjang umur atau usianya, dengan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengurangi mutu atau kualitasnya. Misalnya kita salah satu yang masalah yang terjadi pada masyarakat perkotaan atau urban itu misalnya penggunaan atau sampah yang terlalu banyak diakibatkan dari konsumsi, produksi, tata kelola, tata laksana, yang kemudian juga soal polusi, transportasi, kemudian juga soal pemakaian energi yang berlebihan atau listrik. Kemudian juga masalah air yang banyak digunakan untuk konsumsi dan aktivitas produksi lainnya. Nah, itu bisa kita kurangi dengan berpuasa ini, karena berpuasa ini aktivitas manusia itu menjadi lebih singkat. Betul, banyak kegiatannya lebih dikurangi seperti itu ya. Dan mungkin banyak masyarakat yang sampai saat ini tuh sebenarnya
tidak menyadari gitu ya Mbak ya, bahwa kondisi bumi saat ini tuh sebenarnya sudah tidak seindah dulu seperti itu ya, sudah tidak sebaik dulu. Mungkin kondisi bumi itu bisa digambarkan secara universal gitu, apa perbedaan yang sangat signifikan gitu Mbak antara sekarang dan zaman dulu? Manusia ini, bumi ini kan bertransformasi, begitu juga dengan manusianya kan. Kalau dulu kita tidak perlu dikhawatirkan dengan produksi ya, karena manusia itu kan hanya meramu saja, artinya dia berburu mencari makan di alam luas ya, tapi tidak ada pabrik dan sebagainya. Nah, makin ke sini peradaban kan berubah. Jadi kita banyak sekali manusia itu sudah ketergantungan terhadap sesuatu yang rekayasa. Jadi dia dan manusia juga terobsesi untuk menggunakan sesuatu yang direkayasa itu. Artinya ketergantungan kita terhadap produk-produk itu semakin besar atau semakin kuat. Nah, kalau dulu kan kita masih bisa lihat sawah, bisa kemudian masih lihat suara burung ya. Nah, kalau sekarang kan itu menjadi kemewahan. Untuk kita bisa mendapatkan semua itu kita harus ada satu tempat yang kita mendapatkan semuanya. Nah, itu salah satu ciri yang disebut bumi ini sudah semakin tua atau semakin rusak karena apa yang kita dapatkan pada waktu yang lalu, yang lampau itu tidak kita dapatkan lagi pada sekarang. Nah, pertanyaannya bumi ini harus dirawat karena bukan milik kita saja, tapi milik generasi yang akan datang. Jadi akan sangat berdosa dan zalim kita kalau kita menghabiskan seluruh daya guna bumi ini pada waktu yang sekarang. Maka itu diet atau puasa bagi bumi ini sangat diperlukan. Pada masa pandemi kan Mbak Caca lihat langit menjadi lebih biru, karena aktivitas produksi kan berkurang, ya. Polusi juga menurun, kemudian orang-orang di rumah lebih family care ya, sama keluarga itu lebih in touch gitu, satu sama lain. Nah, itu bentuk harus kita rawat supaya bumi ini tetap bisa lestari untuk masa depan anak cucu kita nanti. Betul-betul, itu nilai puasa dari bumi itu sangat-sangat penting sekali. Ini saya mau ke Syawal juga nih. Syawal ini kan sudah hidup ya kita di bumi yang tercinta ini sudah berpuluh-puluh tahun seperti itu. Nah, mungkin ada dampak yang sudah dirasakan oleh Syawal sendiri gitu, mengamati mungkin lingkungan sekitar gitu, perbedaannya gitu dari dulu sama sekarang gitu terkait dengan kondisi bumi saat ini. Oke, saya tambahin sama Mbak yang tadi ngomong, benar kata Mbak tadi, bumi ini harus dirawat. Kalau saya kalau saya ini beranggapan bumi ini adalah sebagai rumah kita, yang harus kita rawat, yang harus kita jaga, yang harus kita lestarikan. Nah, kalau dari pertanyaan dari Mbak Caca tadi, perbedaan dari bumi sekarang sama yang dulu, yaitu kalau menurut saya sekarang nih sangatlah beda. Kalau sekarang nih lah banyak sampah, apalagi kan sekarang bulan suci Ramadan kan. Apalagi kan banyak takjil kan bungkusannya kan dari plastik kan, apalagi di pinggir jalan kan sekarang kan banyak kan sampah sekarang. Itulah yang menurut saya perbedaan dari dulu, itu banyak sampah sekarang nih. Jadi kalau sekarang mungkin lebih ke sampah, salah satunya plastik tadi gitu ya Mbak ya, yang memang juga sebenarnya itu menjadi masalah dari sudah cukup lama gitu kan. Kalau dari sampah plastik sendiri sebenarnya masalahnya di Indonesia sendiri sudah berapa lama sih atau secara global gitu? Ya, itu kan akibat masyarakat kita bertransformasi ya, menjadi masyarakat yang industri. Tapi mental kita itu belum sampai pada mental perubahan gitu. Jadi gaya hidup kita berubah, tapi mental kita tuh nggak siap menghadapi perubahan. Sehingga kita berubah cara pandang. Kalau plastik kan lebih praktis ya. Kita berubah menjadi orang modern dengan cara pandang yang belum modern. Seharusnya dengan kita menggunakan plastik, kita juga ketika kita tidak menggunakan plastik itu ada upaya kita untuk meminimalisir limbah plastik itu. Nah, di beberapa negara yang sudah maju, masyarakat hijau atau kaum hijaunya itu sudah antipati menggunakan plastik. Jadi misalnya satu keluarga yang sudah mendeklar ya dirinya itu sebagai orang hijau, itu kita tidak akan mungkin ketemu plastik di rumahnya gitu. Karena memang plastik itu kan tidak baik untuk masa depan bumi.
Nah, yang lebih mengkhawatirkan lagi masyarakat biasanya kan buang sampah ke sungai. Betul, atau ke pantai ya. Jadi kita lihat memang usia sumber daya alam kita, pantai, laut, pesisir, termasuk flora dan faunanya, ikan-ikan itu banyak yang menjadi korban gitu. Akibat kelalaian dan gaya hidup kita yang modern, tapi cara berpikir kita nggak ikut modern gitu. Nah, itu yang mesti harus kita perjuangkan ini, Mbak Caca. Karena masyarakat kita itu suka yang praktis, termasuk juga cara berpikir praktis, dan bilang bahwa ya nggak apa-apa, ini kan nanti ada petugas kebersihan dan sebagainya. Tapi dia tidak tahu limbah plastik ini tidak akan hilang dalam 30 tahun ke depan, dan ini sangat mengkhawatirkan bumi gitu loh. Jadi sebenarnya limbahnya itu tidak mudah dikelola gitu ya? Ya, tidak terurai kan. Jadi kita nggak boleh buang plastik ya. Misalnya di Byron Bay ya, satu kota kecil di Australia itu ada dua kotak sampah. Kalau kita campurkan plastik dengan sampah makanan, dia nggak akan angkat itu. Nah, kalau di kita bisa buang sampah di mana aja kita mau kan gitu. Karena seolah-olah bumi ini milik kita gitu. Betul. Kan. Propertinya kita. Nah, padahal bumi ini bukan hanya milik kita, ada makhluk lain yang hidup di bumi ini yang memerlukan bumi yang lebih berkualitas gitu. Ya, kalau kita buang sampah ke sungai kemudian dimakan oleh paus atau hiu, maka akan mati gitu. Dan banyak kita temuin kan paus atau hiu yang mati akibat menelan plastik atau limbah partikel lain. Nah, itu yang harus kita perjuangkan sebagai orang hijau itu begitu. Itu salah satu pengaplikasiannya adalah pengurangan penggunaan plastik itu tadi. Nah, kalau Syawal sendiri sudah menerapkan belum pengurangan penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari? Alhamdulillah sekarang kan mulai menerapkan secara sedikit. Kan apalagi sekarang kan sana kita belanja online kan. Sekarang kan brand besar-besar kan lah sudah pakai kertas, dia tidak lagi pakai plastik jadi. Iya. Jadi kalau dari Syawal sendiri juga sudah gitu ya, sudah mulai mengurangi gitu. Ini kalau menurut Mbak Ade sendiri gitu dalam pengurangan sampah plastik ini sendiri seperti apa gitu mungkin yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Yang pertama ini soal ilmu pengetahuannya. Basis masyarakat kita tuh harus ilmu pengetahuan, logik gitu. Cara berpikirnya harus logik. Di mana edukasi tentang buruknya bahaya sampah ini harus sampai ke mereka. Betul. Gitu. Nah, sekarang ini kenapa kita nggak punya seperti masalah gitu ya? Karena mereka menganggap bahwa sampah itu bukan masalah gitu. Ya, masalah yang sebenarnya itu adalah masalah sosial lainnya. Yang kemudian misalnya masalah yang besar adalah kan kita terlalu banyak menghabiskan energi gitu ya. Misalnya penggunaan AC, kemudian lampu, itu juga masalah kayak di Menara Eiffel. Itu banyak aktivis hijaunya yang memprotes pemerintah Prancis menggunakan Eiffel itu tiap malam hidup gitu. Luar biasa menghabiskan energi. Kalau yang saya lakukan salah satunya saya nggak pakai AC di rumah. Saya juga mandi 1 kali sehari. Itu upaya kecil saya aja yang bisa saya lakukan gitu. Karena kalau kita mengajak orang, kita harus membuktikan apa yang kita lakukan ya supaya orang ikut gitu. Nah, dan seminimal mungkin lah tidak menggunakan plastik itu. Jadi yang misalnya kalau di warung itu, Pak bungkus plastik ya atau styrofoam, iya Bu, nggak beli gitu loh. Kira-kira begitu. Jadi pengurangan. Jadi ya itu bagian kecil yang bisa dilakukan sebagai makhluk di muka bumi ini ya. Iya. Oh, jadi memang pengurangannya itu sendiri balik lagi ke kita gitu. Meskipun kita melihat mungkin kondisi di sekitar seperti tempat belanja kita mungkin ada yang masih menggunakan plastik. Bagaimana caranya penahanan dirinya itu dari kita sendiri gitu ya, Mbak ya, mungkin atau membawa tas belanjaan sendiri gitu ya. Jadi salah satu bentuknya. Baik, dan kita akan berbincang lagi Mbak Ade dan juga Syawal. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.
Masih bersama kami dalam Suara Sriwijaya, masih dengan tema yang sama, bumi pun perlu puasa. Kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0711-311-454 atau Anda dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca. Baik, saya akan ke Mbak Ade lagi nih. Mbak Ade, tadi kan kita sudah bahas yang pertama itu permasalahan yang cukup signifikan atau yang perlu dilakukan atau perlu berpuasa adalah puasa plastik tadi ya, karena kita perlu mengurangi sampah plastik. Nah selanjutnya ini tadi juga sempat Mbak Ade mention gitu bahwa puasa penggunaan energi ini juga salah satunya penting gitu kan. Nah puasa energi ini seperti apa Mbak? Ya, puasa energi itu kita ambil contohnya aja Mbak Caca ya, seperti menghemat penggunaan listrik. Nah pada bulan puasa ini seharusnya karena konsumsi kita meningkat, seharusnya kan pada bulan puasa konsumsi kita menurun. Karena kita kan tidak makan seperti biasanya atau menggunakan produk-produk lain secara masif. Tapi pada bulan puasa kan semakin tinggi nih, pabrik-pabrik semakin meminta atau memaksa buruhnya untuk bekerja sampai berapa shift kan gitu. Iya. Berarti penggunaan energi semakin masif, semakin besar. Nah seharusnya itu bisa ditekan gitu. Kemudian penggunaan listrik, contoh yang paling kecil itu di rumah. Jadi kalau bisa pada malam hari atau setelah menjelang pagi, kalau saya itu jam 3:30 atau jam 4 subuh itu sudah semua lampu harus dimatikan gitu. Jadi karena kan cahaya sudah mulai terang ya. Iya betul. Nah kemudian sebelum pergi itu memastikan seluruh saklar listrik itu mati gitu. Jadi kita bisa menghemat pemakaian. Kemudian juga gerakan-gerakan komunitas-komunitas seperti tidak menggunakan listrik 1 hari gitu ya. Kemudian tidak berpergian 1 hari gitu loh. Di Inggris itu ada gerakan tidak pergi dari rumah atau berdiam diri di rumah 1 tahun itu 30 hari gitu. Jadi itu bagian kecil dari ikhtiar yang bisa dilakukan oleh masyarakat agar bumi ini tetap panjang usianya gitu. Jadi kalau yang nggak terlalu penting atau tidak menggunakan listrik atau energi ya kita hemat gitu loh. Jadi juga supaya kita tidak terbiasa menggunakan energi itu dalam hal-hal yang tidak menguntungkan gitu. Itu jadi memang puasa penggunaan energi itu tadi banyak sekali gitu ya. Nah kalau Syawal sendiri, Syawal dalam prakteknya kehidupan sehari-hari gitu kan sebagai seorang mahasiswa juga gitu, bagaimana kondisi atau aplikasi puasa penerapannya kan? Ya betul. Ya benar. Saya kan di mahasiswa kan di kampus kan kalau tidak menggunakan kipas contohnya dimatikan langsung. Kalau di rumah kan kalau tidak menggunakan elektronik atau seperti AC kan langsung dimatikan kan. Dan lampu juga menggunakan cuma 1 kami di rumah untuk menghemat energi listrik seperti itu Mbak. Terus kalau misalnya mungkin apakah Syawal ini giat gitu untuk mengingatkan kondisi teman-temannya seperti apa gitu, mungkin mengingatkan teman-teman supaya melakukan penghematan listrik? Kalau untuk sekarang kan mungkin sekeluarga aja. Di keluarga dulu. Di rumah atau menggura. Listrik itu perlu untuk kita ke depan, jangan sampai listrik ini krisis kan seperti itu. Oke, baik, kita ada penelpon nih, kita angkat dulu. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Halo. Iya, baik, siang, dengan siapa di mana? Dengan Afi Palembang. Baik, Mbak, silakan pertanyaannya untuk Mbak Ade atau Syawal ini. Sekarang kan sampah itu udah nggak bisa dikontrol lagi, udah banyak banget sampah. Kira-kira apa saran untuk pemerintah supaya bisa mengurangi sampah? Baik, itu aja Mbak Afi atau ada pertanyaan lain? Ya itu. Oke, baik, terima kasih Mbak Afi pertanyaannya. Oke, pertanyaannya dari Mbak Afi di Palembang. Sampah ini sudah banyak, bagaimana Mbak sarannya mungkin untuk pemerintah? Memang ini berpengaruh atau berhubungan dengan perubahan kebijakan. Jadi memang pemerintah atau negara harus ikut campur dalam hal ini karena untuk meminta masyarakat untuk tidak buang sampah itu sesuatu yang agak sulit pada saat ini ya.
Karena ini banyak latar belakangnya, terutama soal kultur. Jadi apalagi masyarakat pedesaan itu atau suburban itu merasa bahwa tidak masalah untuk buang sampah sembarangan gitu. Tapi kalau di kota ini akan menyebabkan banjir. Nah, kalau sudah menyebabkan banjir, siapa yang harus disalahkan kan begitu. Jadi memang pertama yang harus dilakukan pemerintah itu satu, memperkuat regulasi. Jadi regulasi-regulasi untuk menahan laju pembuangan sampah ini harus diperketat atau diperkuat ya. Misalnya dengan menerapkan sanksi. Kemudian tapi yang paling penting adalah juga mentransformasi pandangan masyarakat bahwa membuang sampah itu keliru. Kemudian juga melakukan upaya-upaya aktif, misalnya bank sampah. Kemudian juga mengedukasi masyarakat dengan membuat sampah ini, limbah sampah ini menjadi produk yang produktif. Nah, ini contohnya ya. Misalnya tempat-tempat botol minum air itu bisa dibuat menjadi tanaman hidroponik, tempat tanaman hidroponik. Nah, nanti misalnya di satu kelurahan atau desa dia distimulan gitu. Sayurnya itu dibeli gitu loh. Supaya masyarakat jadi berminat untuk menanamnya dengan memanfaatkan botol-botol plastik. Karena kalau hanya dihimbau saja, maka masyarakat tuh merasa nggak punya keinginan gitu. Karena kan menurut mereka akan menambah beban baru ya, aktivitas harian mereka tuh bertambah gitu. Jadi mereka harus distimulan bahwa kalau bapak atau ibu-ibu menanam sayur hidroponik di botol ini, maka sayurnya nanti akan kita beli gitu. Kemudian juga misalnya membuat kelurahan yang bersih tanpa sampah itu ada apresiasinya, ada rewardnya. Benar. Ataukah misal siapa masyarakat atau rumah yang paling bersih, maka anaknya akan dapat beasiswa misalnya. Nah, ini kan langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Kemudian juga yang paling penting adalah masyarakat kalau terjadi banjir, ini salah satu contoh ya Mbak ya. Kita bikin tribunal gitu atau tuntutan kepada pemerintah supaya pemerintah lebih awas gitu. Jadi segala sektor atau usaha itu kita harus lakukan. Kemudian bagi soal bank sampah ini penting kepada masyarakat yang tidak memisahkan sampah plastik dengan sampah makanan, misalnya rumah tangga, maka sampahnya nggak akan diangkat gitu. Nah, itu membuat masyarakat juga akhirnya kan merasa bahwa mereka harus melakukan sesuatu. Dan yang paling penting adalah perilaku ya, perilaku birokrat kita, kemudian para pemimpin kita itu harus menunjukkan perilaku yang lebih hijau gitu. Jadi kita misalnya ada gerakan untuk berjalan kaki, kemudian ke kantor naik sepeda misalnya, atau kita menyediakan tempat-tempat di mana semua tempat di misalnya Kota Palembang ini ada tempat sampahnya. Kalau Mbak Caca pernah jalan-jalan ke Singapura kan, kita sulit sekali cari tong sampah kan. Tapi kita nggak berani buang kita nggak berani buang sampah karena ada denda. Nah begitu juga kalau perlu seluruh Palembang ini untuk tahap awal dipasang CCTV. Jadi siapa yang buang sampah besok datang surat pemberitahuan bahwa Anda didenda karena sudah buang sampah sembarangan gitu. Jadi ada upaya-upaya seperti itu sembari upaya-upaya edukasi tetap dilakukan gitu. Jadi berjalan beriringan gitu ya Pak. Iya, Jadi paralel. nggak cuman edukasi aja atau nggak cuman reward atau stimulan saja gitu kan. Jadi memang masyarakat kita perlu adanya kedua hal tersebut gitu, reward dan juga stimulasinya. Dan saya mau ke Syawal juga nih. Syawal, kalau berbicara mengenai bank sampah atau pengelolaan sampah gitu kan. Nah, kalau dari Syawal sendiri apa punya pengalaman gitu untuk pengelolaan sampah di sekitar lingkungan? Kalau untuk dari pertanyaan itu tadi ya, saya tambahin aja Mbak ya. Mungkin itu, kalau kurang agak saya maafkan aja. Nah, kalau menurut saya ada dua yang perlu maksud saya itu untuk menyikapi agar sampah ini berkurang. Yang pertama, pemerintah harus membuat kebijakan yang tegas agar masyarakat ini tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua yaitu masyarakat yang harus sadar diri bahwa sampah ini berbahaya, bahwa sampah ini mencemari lingkungan kita. Kan. Nah, kalau untuk pengalaman tadi ada di taman siswa disiapkan setiap kampus itu ada kotak sampah agar mahasiswanya itu sadar diri bahwa tidak boleh membuang sampah sembarangan. Seperti itulah. Kalau terkait dengan pengelolaan sampah, misalnya daur ulang sampah gitu-gitu,
Atau di daerahnya mungkin? Ada. Kalau di daerah kami yang ada botolan itu kata tadi kan dibuatnya untuk keranjang, kerajinan kan. Jadi apa namanya dikelola kembali gitu ya. Jadi nggak cuman dibuang aja gitu kan. Nah, apa namanya kalau untuk di Palembang sendiri sebenarnya tempat untuk pengelolaan sampah dan lain-lainnya sebenarnya gimana, Mbak? Ya, sampah ini kan banyak jenisnya, Mbak. Yang paling mengkhawatirkan sekarang kan adalah sampah fashion ya. Dan sampah elektronik itu. Itu juga mengkhawatirkan. Makanya kita juga harus punya satu gerakan di mana kita revintage gitu ya, kembali ke produk-produk yang lama. Jadi baju-baju yang masih bisa dipakai itu dimodifikasi supaya kita nggak membeli lagi gitu. Karena itu kan limbahnya luar biasa ya, karena ada pewarna, campuran tekstil dan sebagainya. Nah, kalau untuk pengolahannya ya, kalau yang sampah yang rumah tangga, makanan kan bisa kita jadikan pupuk. Tapi sampah plastik ini harus ada inovasi gitu. Betul. Misalnya seperti yang saya sampaikan tadi, atau dibuat jadi kerajinan, jadi tas ya, jadi produk yang itu dipakai oleh pemerintah daerah. Betul. Sebagai goodie bag gitu ya, sebagai souvenir. Ya, jadi ada appreciate kepada masyarakat sehingga masyarakat mau mengumpulkan sampah. Jadi misalnya bikin kotak makanan atau botol minuman atau keranjang goodie bag dan sebagainya, plastik tempat untuk seminar kit ya. Iya. Nah, supaya itu dibeli gitu. Dan betul. kalau bisa ada satu toko khusus menjual itu. Jadi masyarakat bisa jual ke situ kan. Jadi produk yang sudah dia hasilkan dia jual ke toko itu. Betul. Dan harus dibeli oleh pemerintah gitu loh. Masyarakat jadi lebih semangat lagi Lebih gitu ya semangat Mbak ya. lagi. Baik. Mbak Ade dan Sol, kita akan lanjut lagi perbincangan dan pemirsa tetaplah bersama kami. Suara Sriwijaya akan kembali usai jeda berikut. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam. Dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Kami masih mengajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0711 311 454 atau Anda dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca. Tema hari ini sangat menarik sekali, bumi pun perlu puasa. Bersama Mbak Ade dan juga Syawal nih, saya mau ke Mbak Ade lagi nih. Mbak Ade ini kan tadi kan juga kita masih berbincang tadi sebelumnya soal energi gitu kan, seperti itu. Mungkin masyarakat sebenarnya banyak yang tidak tertarik seperti itu, banyak yang tidak percaya gitu. Sebenarnya emang kalau dampak kita mengurangi energi ini sebesar apa gitu kan? Mungkin sebenarnya dampaknya tuh sangat besar gitu ya Mbak ya terhadap bumi kita. Iya, jadi kalau saya sendiri misalnya ya atau Mbak Caca sendiri yang menghemat energi, ya nggak mungkin terjadi perubahan. Tapi kalau satu bumi ini menghemat energi maka akan terjadi perubahan. Baik. Mbak Ade nih kita potong sebentar, ada telepon masuk ya Mbak ya, kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat siang. Dengan siapa di mana? Oke, baik, terputus. Baik, mungkin bisa menghubungi kami kembali di nomor telepon 0711 311 454. Baik, silakan dilanjutkan Mbak Ade. Ya, tapi kalau tindakan atau afirmasi ini ya, itu dilakukan secara global. Jadi ada satu hari misalnya yang dibuat oleh pemerintah bahwa misalnya ya, tanggal 22 April kita wajib tidak menggunakan energi. Gitu ya. Atau dalam satu bulan ada 1 jam yang tidak kita pakai gitu loh, yang kita berhemat untuk tidak menggunakan energi. Kan kita juga nggak apa-apa kan 1 jam gitu loh. Iya. Jadi ada upaya-upaya tertentu itu selain upaya dari kelompok masyarakat kecil. Jadi misalnya kayak saya, kayak Syawal, kayak Mbak Caca gitu, itu melakukan upaya sendiri-sendiri gitu loh. Kayak misalnya saya tidak menggunakan AC di rumah atau menghemat tenaga listrik ya. Oke, baik, kita angkat telepon terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat siang. Dengan siapa di mana? Ya, selamat siang Mbak, dengan saya Adit di Palembang. Baik, Mas Adit, silakan pertanyaannya Mas. Mungkin saya mau nanya ke narasumber ya Mbak. Gini, kita kan tahu pemerintah kan udah membuat undang-undang untuk mengatasi masalah sampah ya Mbak. Nah, yang mau saya tanyakan itu, selain undang-undang yang telah dibuat, apa saja sih menurut Ibu narasumber peran pemerintah dalam mengurangi sampah? Mungkin itu saja Mbak yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Adit pertanyaannya. Baik, bisa langsung dijawab Mbak Ade, silahkan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi Mbak Caca, peran pemerintah itu adalah pada perubahan regulasi gitu, atau kebijakan. Jadi kan negara ini diatur oleh kita ini diatur oleh pemerintah gitu. Nah, jadi selain bagaimana cara untuk mengatur bahwa tidak ada lagi kebocoran terhadap limbah sampah ini, maka kan masyarakat harus diatur, salah satunya adalah penerapan sanksi. Itu hanya salah satu dari bagian kecil upaya yang bisa dilakukan. Nah, tapi kan penerapan sanksi ini kan tidak bisa dilakukan dengan saklek ya, karena masyarakat kita belum bisa menerima itu. Nah, itu diimbangi dengan perubahan atau pemberian edukasi gitu. Tapi masyarakat dan pemerintah itu harus paralel gitu, sinergi. Jangan hanya masyarakat diminta berubah, tapi pemerintahnya nggak berubah gitu. Ini juga bahaya juga gitu, karena artinya pemerintah hanya mampu membuat regulasi tapi tidak mampu mentaatinya. Jadi misalnya buang sampah tidak boleh sembarangan, hanya pada tempat-tempat yang disediakan. Seluruh kota Palembang ini harus ada tempat sampah gitu. Nah, itu upaya yang paling kecil. Kemudian dijelaskan bahwa kalau perlu seluruh Palembang ini ada CCTV-nya. Seperti yang saya sampaikan tadi. Sehingga kalau ada orang buang sampah, besoknya dapat surat kan, Anda sudah membuang sampah, oleh karena itu silakan datang ke pengadilan sampah gitu kan. Di bawah dinas apa gitu untuk membayar denda. Nah, kalau ada upaya-upaya seperti itu, orang akan berhati-hati untuk membuang sampah. Tetapi kenapa masyarakat bisa membuang sampah seenaknya? Karena tidak ada upaya hukum gitu loh. Jadi karena tidak ada upaya hukum, edukasi juga kurang, kemudian tata kelolanya juga minim, dan juga gaya hidup dari pembuat kebijakan itu juga masih jauh dari gaya hidup hijau, ya
kompleks sudah masalah sampah ini. Jadi kita aja masyarakat yang dipaksa untuk berubah gitu loh. Jadi seperti yang disampaikan awal tadi, ya masyarakat merasa berhak buang sampah di mana aja. Jangan sampai nanti masyarakat bilang ini bumi Tuhan, saya boleh buang sampah di mana aja gitu kan. Nah itu yang bahayanya. Jadi kalau sudah banjir, ya salah satunya ya kita yang disalahkan gitu. Dan upaya pencegahannya memberi bantuan charity aja kan. Banjir ya nanti dibawain makanan nih gitu. Itu terus berulang. Iya. Tidak ada upaya secara konkret apa yang mau kita lakukan. Kemudian juga bisa bikin misalnya city council. City council itu kayak forum multi pihak ya. Semua orang di situ diundang gitu. Masyarakat Kota Palembang ini diundang. Mungkin dibuat perkelurahan atau kalau perlu di satu tempat yang besar gitu. Atau sekarang sudah teknologi ini by Zoom kan. Iya betul. Nah gitu loh. Masyarakat yang membuang sampah ini sanksinya gitu. Kalau nggak buang sampah ini apresiasinya gitu. Jadi kalau kita sudah buang sampah berarti itu sudah pilihan kan. Benar. Jadi kita harus mulai melakukan itu. Jadi kembali lagi memang benar-benar harus berjalan beriringan gitu ya. Jadi jangan pemerintah jangan hanya mengharapkan masyarakat saja gitu, tapi masyarakat juga jangan mentang-mentang gitu berpikir bahwa ini buminya Tuhan gitu. Jadi kita bebas melakukan apa aja gitu karena kita juga makhluk Tuhan gitu kan ya. Jadi itu yang sangat-sangat dihindari. Baik, semoga terjawab pertanyaan dari Mas Adit tadi dari Kota Palembang. Saya akan beralih ke Syawal nih. Syawal tadi kan Mbak Ade juga sudah menjelaskan gitu terkait dengan berpuasa dalam penggunaan energi gitu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari Syawal gimana nih? Apakah sudah mengaplikasikan itu? Kalau untuk sekarang kan masih belum sempurna nih. Kalau untuk energi ini kan tadi kan. Nah, kalau masih kami menggunakan masuk itu tenaga listrik, energi listrik nih masih masuk seperti pakai AC kan, lampu tadi masih kami kan pakai mesin cuci masih kami tetap. Jadi kalau untuk terlepas dari energi ini mungkin tidak bisa lagi kami ini. Mungkin kalau sekarang kan kalau dikasih edukasi seperti ini kan mungkin akan kami kurangi secara terus-menerus. Jadi kalau dari Mbak Ade sendiri juga berarti memang adanya edukasi itu tadi juga memang sangat-sangat penting gitu ya, sangat membuka mata masyarakat gitu ya Mbak? Iya, jadi edukasi itu kan kalau masyarakat terdidik ya secara terus-menerus kan pasti akan ada perubahan. Nah sekarang siapa yang akan melakukan itu gitu. Nah bisa saja ada relawan atau bisa saja mungkin itu menjadi salah satu bahan ajar ya. Nah tapi itu kan harus dirembukkan ya. Jadi kayak seperti rembuk warga gitu ya. Jadi masyarakat diajak untuk berdialog atau berdiskusi tentang apa yang mereka harapkan gitu. Kalau ingin Palembang bersih ya perilaku harus berubah. Gaya hidup juga harus berubah, tapi kebijakan juga mengiringi gitu. Jangan sampai kita hanya dituntut untuk berubah, kayak misalnya kan jadi perubahan gaya hidup itu hanya menjadi event gitu loh. Jadi misalnya kalau pergi ke kantor naik sepeda, sekarang booming sepeda gitu kan. Tapi itu event gitu loh, bukan kesadaran gitu loh. Nah, yang harus digerakkan itu kan adalah kesadaran. Tapi bagaimana menggerakkan kesadaran itu ya perlahan. Mungkin sekarang waktunya harus pakai stimulus. Betul. Ya, jadi orang-orang harus diberikan reward untuk mereka tidak buang sampah. Misalnya ya kayak pemerintah Kota Palembang setiap kecamatan atau kelurahan atau desa atau RT, RW itu ibu-ibunya atau orang tua atau siapa saja itu diberikan kebebasan untuk membuat kerajinan dari sampah. Nanti mereka setor nih ke dinas atau ke satu toko yang memang diorganize oleh pemerintah daerah. Nah, dibeli oleh pemerintah daerah. Ya, kemudian setelah dibeli itu ada reward kan. Jadi orang-orang buang sampah nih udah takut gitu loh. Nanti kalau buang sampah diambil orang saya nggak dapat duit gitu kan. Mending saya pakai aja sendiri gitu loh. Jadi ada kemampuan seperti itu. Nah kalau sekarang nggak ada punya reward gitu ya, sampah juga dibuang-buang aja nggak berarti ya, orang mau lebih baik buang aja karena nggak mau menambah beban pekerjaan gitu. Tapi kalau misalnya kita kasih reward nih, pemerintah daerah menggunakan produk itu di instansi mereka,
misalnya setiap pegawai di Kota Palembang ini diminta untuk membeli satu produk setiap bulannya, maka bukan hanya sampah yang hilang, tetapi juga UMKM di Kota Palembang ini kan akan semakin lebih berdaya gitu. Itu apa namanya, jadi memberikan pemahaman kepada masyarakat terlebih dahulu bahwa mungkin sampah plastik yang selama ini ditemukan sebenarnya memiliki nilai jual gitu ya, Mbak ya. Jadi ekonomi. Jadi masyarakat itu semakin semakin semangat seperti itu kan. Terus juga balik lagi kalau perihal dengan energi tadi, itu artinya memang mungkin kalau misalnya hanya beberapa orang saja yang melakukan tapi tidak digalakkan secara bersama-sama, itu juga sia-sia ya, Mbak. Iya, jadi kalau saya, kemudian Mbak Caca gitu ya, atau teman-teman yang ada di ruangan ini yang hanya melakukan kan tidak berdampak banyak. Tapi kalau dia dipaksa gitu ya, dalam tanda kutip dipaksa oleh satu sistem untuk melakukan penghematan energi, itu kan berdampak global gitu loh. Nah, jadi sekarang kalau ini contoh ya, mungkin ketinggian contohnya, tapi mungkin baik juga untuk disampaikan. Kayak Menara Eiffel itu kan setiap hari bersinar nih. Nah setelah aktivis pada demo, sekarang kan nggak bersinar lagi terlalu banyak. Nah misalnya seperti tempat-tempat wisata di Kota Palembang itu kan juga banyak menghabiskan energi ya. Nah sebaiknya itu kan juga dihemat gitu loh. Karena kenapa harus berhemat? Karena kita hidup di wilayah ini listriknya, ada wilayah lain yang mati gitu loh. Berarti kan kita belum mandiri kan secara energi gitu loh. Belum berdaulat secara energi karena masih ada tempat lain yang tidak hidup. Nah, yang berdaya itu kan kalau seluruh Kota Palembang ini nggak ada tidak ada pemadaman lagi. Tapi dari mana sumber energi itu? Dari batu bara. Nah, jadi kalau batu bara, kalau kita tidak menghemat energi, maka perusahaan-perusahaan tambang batu bara itu akan terus mengambil batu bara kan, terjadi kerusakan lingkungan. Nah, jadi hubungannya itu panjang Mbak Caca. Tapi kita perpendek dengan sudahlah kita berhemat saja gitu ya, tidak menggunakan terlalu banyak karena apa yang kita pakai sekarang ini itu ada dampaknya buat generasi di masa depan gitu. Mereka akan berkurang gitu loh. Betul. Jadi berpikirnya tuh jangan hanya untuk diri kita saja gitu, masih ada anak cucu yang bisa merasakan gitu kan Mbak ya. Nah tadi ini juga sempat dimention juga oleh Mbak Ade gitu bahwa sampah makanan ini juga salah satu yang cukup besar ya, untuk di Indonesia sendiri juga sangat tinggi gitu ya Mbak ya, tingkatnya. Saya kurang tahu kalau di Palembang ya, tapi di Jakarta itu satu hari itu hampir 100 ton. Wah, itu berasal dari rumah tangga saja? Rumah tangga dan sekitarnya, rumah tangga, perhotelan, dan macam-macam itu. Jadi, tapi kan sampah rumah tangga itu jauh lebih gampang ya pengelolaannya, karena dia bisa dijadiin pupuk. Tapi yang bikin kita deg-degan ini kan sampah limbah yang tidak bisa diurai ini. Atau yang tidak bisa didaur ulang kan. Misalnya plastik, elektronik, sampah pakaian gitu loh. Sampah-sampah di beberapa negara maju. Baik, ada telepon, kita ajak dulu. Assalamualaikum, selamat siang. Dengan siapa di mana? Baik, halo. Dengan Edi, Bu. Baik, dengan Pak Edi. Baik, silakan Pak pertanyaannya untuk narasumber kita. Gini Bu, saya mau tanya ini sekaligus ingin menyampaikan saran kepada pemerintah terkait penanggulangan sampah ini Bu. Mengingat sampah ini tidak akan selesai sampai kapan apabila pemerintah tidak tegas memberlakukan perda-perda yang sudah dibuat. Berikut, pencemaran lingkungan ini juga tidak akan pernah selesai bila tidak campur tangan pemerintah. Kenapa harus pemerintah? Karena pemerintah punya kuasa. Bisa menekan masyarakat atau perusahaan yang membuat pencemaran. Seperti Sungai Ogan. Sungai Ogan di Batu Raja itu, dulu itu tempat masyarakat hidup, baik itu mandi, minum, apapun, bergantung kepada Sungai Ogan. Saat ini Sungai Ogan itu sudah tercemar dan bila mandi bisa gatal-gatal. Nah, peran pemerintah yang harus tegas di situ. Kalau tidak, gimana lagi? Ini Sungai Ogan yang selama ini menjadi andalan orang Oku. Terima kasih. Ini atas pertanyaannya.
Oke, ini lebih ke ini ya Bu ya, lebih ke tanggapan gitu. Mungkin Mbak Ade silakan ingin menanggapi. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, saya sepakat sama Pak Edi bahwa memang ini harus ada campur tangan pemerintah. Karena kan pemerintah itu tugasnya salah satunya adalah pembuat regulasi. Jadi dia regulasi itu adalah media atau alat untuk mengatur tata kelola dan laksana masyarakat. Jadi bagaimana mungkin perilaku masyarakat akan berubah kalau dia nggak ditekan gitu. Masyarakat kita ini kan belum masyarakat modern ya. Kalau infrastruktur mungkin kita sudah mulai menyamai masyarakat modern, negara modern. Tapi paradigma atau cara berpikir kita ini masih jauh dari modern gitu. Kalau orang modern kan nggak buang sampah sembarangan lagi, itu salah satu indikatornya. Kemudian kalau diingatin kan nggak marah-marah gitu. Nah, pemerintah inilah yang wajib mengaturnya. Tapi bagaimana pemerintah mengaturnya? Karena pemerintah sendiri pun kan kadang-kadang tidak melaksanakan gitu. Nah, nanti kalau ada kejadian banjir atau polusi, pencemaran, pemerintah datang dengan bantuan. Nah, siklusnya tuh begitu terus Mbak Caca gitu. Iya. Jadi nggak punya perubahan yang signifikan kita gitu. Harusnya kan ini ada peraturan diterapkan, ini sanksinya. Kalau tidak dilaksanakan ada konsekuensinya. Tapi juga diterapkan lagi edukasinya gitu. Dan langkah-langkah ekonominya gitu. Sehingga masyarakat itu merasa tidak terbebani. Jadi kalau buang sampah, daripada saya buang sampah ditenda, saya kehilangan uang, mending sampah ini saya olah jadi tas plastik gitu ya, saya jual, saya dapat duit kan begitu. Nah, itu yang harus dilakukan. Jadi kalau pemerintah nggak mulai dari sekarang ya kapan lagi ya? Kapan lagi? Kalau misalnya nunggu, karena kita nggak merasa gitu, lama-lama bumi ini juga semakin tua, terus juga kondisinya mungkin semakin membuat kita prihatin dan juga semakin mungkin tidak seindah dulu gitu. Jadi memang Caca kan kerasa sekarang sudah semakin panas kan? Benar, sudah terasa sudah semakin panas. Jadi kalau keluar udah mulai belang gitu Bu ya, jadi kerasa banget. Padahal kita diminta untuk menurunkan emisi itu sampai 1,5 derajat Celcius gitu ya. Nah, di tahun 2050. Sementara sekarang aja kita udah kepanasan gitu. Iya. Nah, itu akibat dari kita nggak peduli dengan lingkungan ini. Jadi air sudah mencair ya. Jadi banyak kerusakan yang harusnya bisa kita minimalisir gitu. Baik. Nah, ini mungkin juga ada sedikit nih Bu. Ini kan tadi kan kita membahas terkait dengan air gitu kan, sungai. Nah, tapi kalau misalnya untuk di masyarakat sendiri gitu kan, sebenarnya ada langkah-langkah untuk dalam berpuasa penggunaan air ya Bu? Iya, jadi yang paling penting adalah kalau saya tuh mandi cuma 1 kali 1 hari. Jadi dan gerakan ini sudah banyak diikuti oleh artis di Amerika gitu ya, di Hollywood. Mereka mandi 1 kali. Tapi ada yang ekstrim lagi Mbak Caca, yang mandi itu ditampung di air gitu, sisa air. Terus dipakai? Ya, dipakai buat siram bunga, kemudian ya buat sikat kamar mandi atau apa. Jadi air itu nggak ini lagi. Kemudian juga penggunaan air yang lain ya kita berhemat. Jadi selain mandi tadi kita tidak memakai air dalam jumlah yang banyak gitu. Jadi kalau cuci, kan kita harus sering-sering cuci tangan ya. Cuci tangan tuh basahin aja lapnya, misalnya pakai sabun, pakai lap yang dibasahin terus dibikin jadi buat cuci tangan gitu. Jadi langkah-langkah yang seperti itu harus mulai dilakukan. Nah, itu salah satu penggunaan air, termasuk juga penggunaan air industri ya. Gitu. Karena kan kalau kita tidak menghemat air, sumber daya air kita berkurang. Sekarang banyak hotel kan memakai air tanah. Iya. Sementara itu kan nggak boleh sebenarnya. Benar. Jadi air tanah itu akan mengganggu sumber air kita gitu. Jadi sekarang sampai 60-80 meter ya baru ketemu mata airnya. Padahal dulu kan kita 4 meter aja udah ketemu mata airnya. Iya betul, itu sangat terasa salah satu yang. Karena apa? Karena penggunaan air yang luar biasa. Mungkin pemerintah tidak lagi memberikan izin pada pendirian hotel, resto ya yang besar-besaran, karena itu menyedot penggunaan air yang luar biasa gitu. Karena kan baru pakai 1 kali handuk
kemudian disuruh cuci. Ya. Betul. Nah, padahal kita kalau bisa handuk ya 1 minggu atau 2 minggu lah baru cuci gitu. Jangan terlalu sering mencuci baju, karena mencuci baju kan ada limbah deterjennya juga, dan airnya sangat banyak. Gitu. Baik. Oke, ini sedikit nih sebelum kita closing, kalau dari Syawal sendiri gimana Syawal? Apakah kedepannya gitu akan mengajak teman-teman untuk melakukan penghematan atau berpuasa terhadap bumi kita ini? Kalau untuk saya kan, kalau untuk hemat banyu itu kan, sekarang kan masa pandemi kan, sering nyuci tangan kita kan ya, apalagi kita wudhu kan, jadi kerannya tidak saya terlalu full ya, seperti itu. Nah, kalau untuk ngajak kawan mungkin dari diri saya dulu, mungkin kayak baru sekeliling, baru kawan-kawan ya, seperti itu. Oke, jadi jangan lupa gitu kan untuk mengajak lingkungan sekitar juga gitu kan, memulai dari diri sendiri. Boleh deh kalau dari Mbak juga mungkin ada himbauan atau ajakan juga gitu untuk masyarakat. Ya, yang kita harus hijrah ya. Hijrah menjadi masyarakat yang lebih hijau gitu, atau orang yang lebih peduli terhadap lingkungan. Jadi yang paling kecil lah kita mulai ya, dari diri sendiri, tidak buang sampah, menghemat penggunaan pemakaian air, sering-sering jalan kaki kan begitu. Kemudian tidak memakai produk-produk yang tidak ramah lingkungan gitu. Kemudian tidak mengeluarkan emisi terlalu banyak gitu. Jadi dari contoh-contoh yang kecil itu ya, kalau digabungkan dengan tindakan global, ya mudah-mudahan ini akan menjadi gerakan baru. Tapi kalau belum menjadi gerakan baru, ya minimal ada upaya yang sudah dilakukan menuju sebagai orang hijau ini. Kita lebih aware terhadap bumi ini, karena bumi ini bukan punya kita aja, tapi nanti punyanya anak Mbak Caca, cucunya Mbak Caca gitu kan, generasi-generasi yang lain. Sehingga memang kita harus lebih menyayangi bumi ini, merawatnya dengan baik. Jadi nggak boleh kita sembarangan terhadap bumi ini, karena bukan hak kita aja, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan yang juga harus hidup berdampingan dan harmoni. Betul. Ini terakhir juga nih Bu, terkait dengan edukasi terhadap mungkin anak-anak kecil gitu ya Bu ya, itu juga sangat-sangat penting artinya ya untuk demi kelangsungan hidup kita ini. Iya, jadi anak kecil itu ya sudah harus dibiasakan untuk diedukasi ya. Misalnya di rumah disediakan tempat sampah, tong sampah di setiap sudut gitu. Jadi kalau dia sudah makan gitu kan, buang sampah ya, ayo. Kalau dia masih kecil diajak tangannya, kemudian dibawa ke tempat sampah supaya dia buang sampah. Kan apa yang kita lakukan hari ini itu adalah cerminan dari didikan orang tua kita kan. Betul. Nah itu kan yang kita bawa ke anak kita nanti. Nah kalau ini sudah kita lakukan terhadap anak kita atau generasi kita, mudah-mudahan dia akan melakukan itu di masa depan. Betul, dan mendidik anak-anaknya jadinya seperti itu ya. Baik, semoga perbincangan kita hari ini bermanfaat untuk pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berbincang hari ini bersama Ketua Umum Sarekat Hijau Indonesia, Mbak Ade Indriani Zuhri. Terima kasih juga Syawal Afriansyah, aktivis lingkungan sekaligus mahasiswa FISIP Unitas Palembang sudah hadir bersama kami. Semoga bumi kita semakin baik lagi, terus juga bumi memang sangat-sangat perlu berpuasa supaya kondisinya juga bisa semakin indah dan mungkin kembali pulih gitu ya, untuk menjadi tempat tinggal makhluk hidup, makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata saya Nur Harisha Pratiwi mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Terima kasih Anda telah menyaksikan Suara Sriwijaya. Kami akan kembali di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.